this is heaven, I wanna live like this gitu. Kalau denger gitu orang dia suka kayak, oh ternyata ini tempat yang orang seneng gitu. Ini mau siapa mau nih? Yang mau maju. Oke, dia yang pertama maju. Tapi jauh tapi maju. Bumi akan terus berputar pada porosnya. Matahari terbit dan terbenam, itu pasti keindahan bumi yang kita pijak ini. Pohon yang tumbuh menjulang tinggi memayungi atap rumah. Tanaman liar dan berbunga yang menari tertiup angin. Apakah semua keindahan ini akan terus ada, teman? Apakah kita masih bisa merasakan waktu bangun tidur di pagi hari, disambut kicau burung, menghirup udara, dan merasakan sejuknya cuaca tanpa pendingin ruangan? Apa yang teman-teman rasakan akhir-akhir ini? Aku sekarang merasa Bogor terasa panas. Aku sekarang merasa panas. Aku ngerasa semakin panas. Katanya bumi sedang demam, sakit karena dunia sedang krisis lingkungan. Sudah beberapa tahun terakhir, aku sering membaca dari pemberitaan di media massa, aktivis dan relawan pecinta lingkungan serta bumi maju untuk menyuarakan sakit bumi yang tak kunjung sembuh. Bogor terasa panas, itu salah satu akibatnya. Ini baru Bogor, teman. Satu daerah yang konon kata banyak orang selalu sejuk dan dingin karena masih ditumbuhi pohon, berada lebih tinggi dari kota Jakarta, dan curah hujannya yang cukup tinggi sepanjang tahun. Tapi kok bisa cuaca menjadi panas ya, teman? Matahari kan letaknya jauh ribuan kilometer dari bumi kita. Kalau di Indonesia itu salah satu yang paling banyak polusi itu di Jakarta. Karena Jakarta itu padat dan banyak kendaraan. Jadi di situ yang nggak bagus. Habis itu juga polusinya banyak polusi sampah. Sampah Indonesia kayaknya ya banyak. Kayaknya nomor 2 di dunia kayaknya paling banyak. Wis, aku nggak tahu, belum lihat lagi. Menurutku, karena banyak kendaraan dan pabrik-pabrik yang asapnya mengepul di udara, serta sampah yang tidak dikelola dengan baik, bumi jadi meradang, sakit yang lama sekali. Obatnya di tangan kita, teman. Ya, kita semua. Generasi anak kecil yang mulai peduli untuk melakukan perubahan. Tidak ada tabib dan dokter yang bisa memberikan resep untuk bumi yang sakit. Kesembuhan bumi ada di tangan kita. Jangan sampai bumi kita hancur dan rusak. Lalu kita tidak bisa melihat dan menikmati keindahan itu sebelum kita beranjak dewasa. Kalau aku sih tidak mau kehilangan waktu. Makanya aku ajak teman-teman menjadi teman seperjuanganku. Kita bukan tidak bisa berubah kok, tapi malas untuk berubah. Makanya perubahan itu jadi sangat susah dilakukan. Tapi bukan tidak mungkin kan mengubah kebiasaan lama kalau itu memang baik. So the hardest thing is looking at what we know and what we do as a normal habit and having something to motivate us to want to improve that or change that. That's difficult. Kata Uncle John, orang terbiasa hidup dengan apa yang menurut pengetahuan mereka baik. Mereka akan terus melakukan apa yang mereka suka. Padahal itu belum tentu baik buat mereka.
changing the way our habit, what we do when we have a wrapper. Do we throw it on the street, or do we find somewhere to put that to in a way that we can manage it well? Very difficult, because in this environment there's nowhere really to put anything, and that's the issue as well. Bumi perlu banyak pahlawan kecil yang dipersiapkan untuk menjaga bumi. Belajar lebih awal tidak masalah, bukan? Aku rasa kita itu semua butuh hero, kita butuh leader dalam hidup kita masing-masing. Aku James Tarigan, tinggal di salah satu bagian kecil di bumi. Orang menyebutnya Bogor. Siapapun yang datang kemari akan kagum dengan apa yang kami lakukan. Wow, this is heaven. I wanna live like this gitu. Kalau denger gitu orang dia suka kayak, oh ternyata ini tempat yang orang seneng gitu. Kita bisa membuat lingkungan di sekitar kita seperti surga yang ada di dalam imajinasi kita. Aku, Bibi, dan Uncle bersama anggota keluarga di sini membuat surga menurut versi terbaik kami, di mana masih banyak tanaman dan pohon tumbuh subur dengan alami, tidak tersentuh dengan asap kendaraan sedikit pun. Hanya rintik hujan saja yang sering menyapa daun dan tanah. Kalau bumi butuh pahlawan, aku akan mulai perjalanan penyelamatan dari sini. Jadi, detektif bermata dua di kebun mata 5. Menjaga lingkungan bermacam-macam caranya, teman. Teman-teman bisa mulai dari yang paling mudah. Kalau aku berusaha melakukan apa yang Bibi dan Uncle lakukan di kebun ini, tidak menghasilkan sampah yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Mau kemana sampah itu dibuang? Hari ini aku belum ada menghasilkan sampah, dan tadi aja aku makan pisang, isinya aku makan tapi kulitnya aku buang dan untuk kompos. Kata James, kulit pisang buat jadi pupuk. Teman-teman, tahu kan buah pisang bagus untuk badan kita. Eits, kulit pisang bermanfaat juga untuk tanaman loh. Untuk mulai belajar tentang lingkungan, kita harus kenal lingkungan di dekat kita. Yuk, aku ajak teman-teman keliling kebun kami. Tadi habis main ke kebun, terus metik buah, panen cabe, sama apa deh? Ini mengetahui buah-buahan. Kami pergi, kami ngomong tentang buah-buahan, pohon. Habis itu kami juga panen blackberry sama cabai. Ini mau siapa mau nih? Yang mau maju. Oke, dia yang pertama maju. Tapi jauh tapi maju. Enak kan? Coba teman-teman tebak, dari mana asal buah blackberry? Pohon blackberry daunnya lebat dan punya duri di bagian rantingnya. Walaupun buahnya sudah berwarna merah, jangan salah ya, buahnya baru terasa manis. Kalau sudah berwarna hitam pekat, pantas saja ya disebut blackberry. Namanya boleh mirip dengan buah strawberry, raspberry, cranberry, blueberry, dan mulberry. Tapi blackberry bukan jenis buah dari keluarga berry ya. Tadi makan blackberry, rasanya asam manis, suka. Mereka paling seneng pas makan blackberry. Besar mau jadi aktivis, mau jadi engineer untuk NASA, dan menjadi writer.
Cita-citaku banyak banget teman. Salah satunya menjadi aktivis untuk Indonesia di bidang lingkungan. Aku ingin sekali Indonesia maju dalam hal pengelolaan sampah dan lingkungan hidup seperti negara-negara lain. Jamis is 9, almost 10. He's a mini professor and he has a good view of the environment because he lives in a world where he is being surrounded by what it means to be sustainable in the world today. Ini pertama kali Uncle John mendengar aku berbicara tentang cita-citaku menjadi aktivis. Uncle John sama sekali tidak kaget karena ia tahu memang seperti ini hidup yang aku jalani sekarang. He'll see more of that contrast. I can see him being an activist. Uncle dan Bibi mengajarkanku dengan nyata bagaimana hidup sederhana dan berpikir untuk mencari cara lain yang bisa kita lakukan selain membeli barang baru. Let's use it again. Let's make something from it. Let's build something from that old broken thing. And so he has already got a mentality that's not about consumption. It's about how we can do something to make a better world. Banyak orang yang terinspirasi dari cara hidup Uncle dan Bibi. Makanya orang-orang tertarik datang kemari untuk mencari tahu tentang hidup berkelanjutan yang dilakukan Uncle dan Bibi. Mereka ingin mulai belajar peduli lingkungan. Senangnya. Hehehe. When his friends come here to the farm, I noticed something very interesting. If I ask them out there what they think about the environment, maybe they haven't really got much of an idea. But when they come here, they do make some comparison. They say, well, why is it so clean here? Lalu, apakah teman-temanku tahu hidup berkelanjutan itu? Aku tidak tahu hidup berkelanjutan. Aku tidak tahu hidup yang berkelanjutan. Hidup berkelanjutan itu satu cara hidup di bumi. Untuk kita sehat, bumi sehat. Kita melindungi bumi dan kita melindungi kesehatan kita sendiri. Manfaatnya itu ya sudah aku bilang, manfaatnya untuk bumi bisa lebih subur, lebih untuk kita bisa lebih lama tinggal di bumi dan juga kita lebih sehat. Yang hidup berkelanjutan sebenarnya kita lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan sesama, kita bisa berbagi gitu, maksudnya kita lebih peduli dengan sekeliling lah gitu ya. Kata Bibi, anak-anak seperti kita lebih mudah diajarkan peduli lingkungan dan memperhatikan alam lewat kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Kenapa kita merasa hidup berkesinambungan penting? Kenapa kamu harus peduli dengan lingkungan? Ini buat kamu yang kita kerjakan, generasi kamu. Mungkin kita sudah nggak ada, 2040, 2050, nggak tahu kita ini gimana. Kita mungkin nggak ada, tapi bumi yang kamu tinggalin ini buat kamu. Five Eyes Farm atau kebun mata lima. Apakah di pikiran teman-teman ada monster pengintai bermata lima di kebun ini? No. Di sini tidak ada monster seperti di film-film superhero kok teman. Mata lima itu adalah cara menanam seperti di perkebunan. Itu sebenarnya konsep penanaman di perkebunan sih kalau secara kita adopsinya dari sana. Jadi mata lima konsep penanaman di mana memaksimalkan lahan dan mendapatkan sinar matahari. Kemudian selain itu juga mata lima karena kita melakukan di mahal juga di sini. Green Ed, Sustainable Living,
community engagement, good food, and integrated farming. Aku sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Aku bebas menjelajah dan belajar hidup berkelanjutan. Aku pun senang tinggal di rumah yang ramah lingkungan. Sedikit ku beritahu ya teman, semua bahan baku membuat rumah dan kebun ini dari bahan daur ulang loh. Kayu bekas, ban bekas, ada 600-an. Ini batu dari aquaponik, kaca, sama ya botol bekas. Bagaimana menurut teman-teman? Rasanya ini rumah ini keren gitu loh. Kan cuman di recycle kok udah bisa jadi rumah. Kan keren lah rasanya. Cerita hidupku sih pas aku kecil. Jadi ibuku meninggal pas aku 6 hari. Jadi pas aku udah 4 tahun aku pergi ke Bogor. Ini bibiku, Danti Tarigan. Aku memanggilnya Bibi karena ia adik perempuan dari ayahku. Bibi memutuskan pindah ke Indonesia setelah beberapa tahun tinggal di Australia. Ia ikhlas merawatku sampai sekarang karena ibu kandungku meninggal saat aku lahir. Bibiku punya hati yang sangat baik. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang mama, tapi dari Bibi aku tahu rasanya disayangi. Ia seperti mama ataupun malaikat yang kupanggil Bibi. Kalau ini Paman Jonathan atau lebih sering kupanggil Uncle John. Uncle sangat pintar dan ramah. Uncle warga negara Australia. Ia tinggal di Indonesia setelah menikah dengan bibiku. Uncle dan Bibi banyak sekali mengajariku bagaimana hidup yang benar untuk lingkungan. Apapun yang ingin ku ketahui akan kutanya pada Uncle. Dan dia bisa menjawab pertanyaanku, teman. Bibi dan Uncle paling tidak bisa melihat sampah dibuang sembarangan. Kalau di jalan dia lihat ada sampah, mereka akan ambil dan taruh ke botol untuk membuat ekobrik yang bisa membuat tembok dan pagar rumah. When the boys come, or the girls, little groups from the village, and they come here, and with school, it depends. It's usually the older students are getting taught more about the environment and about the importance of, how to manage single-use plastic and straws and bags and what's happening to the oceans and all of this kind of thing. Ekobrik merupakan alternatif pengganti blok bangunan seperti tembok, kursi, meja, bahkan dari ekobrik bisa dibuat rumah loh teman. Nah, ekobrik dibuat dari botol plastik. Lalu plastik dimasukkan ke dalamnya dan dipadatkan. Ekobrik berhasil mengurangi banyak sampah plastik loh teman. Hebat ya. Ngajak teman-teman untuk ngambilin sampah, taruhin ke botol, dan juga jangan membakar sesuatu yang pakai plastik. Karena plastik itu punya banyak elemen yang sangat mematikan, yang kalau kita hirup di dalam paru-paru kita itu jadi sakit. Oh iya, menurutku petani dan masyarakat di sini belum banyak yang tahu seperti apa sih kepedulian terhadap lingkungan. Ini bisa kulihat
kalau Uncle mulai menegur orang-orang yang buang sampah sembarangan dan membakar sampah. Mereka juga sepertinya belum banyak tahu tanaman organik itu seperti apa. Tapi kalau kita lebih dulu tahu, kita tidak boleh pelit berbagi pengetahuan ya teman. Kita harus berbagi ilmu juga ya. Itu yang Bibi dan Uncle ajarkan kepadaku. Kamu harus belajar disiplin, harus konsisten, kerjain PR dulu sebelum belajar yang kamu suka. Gitu. Hobiku, selain menjelajah kebun, aku juga hobi berhayal dan menulis. Berimajinasi dari mimpi-mimpiku waktu tidur. Biasanya dari mimpi itu aku tulis menjadi sebuah cerita. Sekarang aku masih pelajar sekolah dasar. Tapi entah kenapa aku ingin sekali belajar hal-hal baru. Bibi dan Uncle selalu mendukung apapun kegiatan yang kusuka. Asalkan aku bisa bertanggung jawab. Tapi aku harap dia bisa menemukan dirinya dan kemampuannya dan kontribusinya terhadap generasinya dan tentunya terhadap lingkungan dan sesama gitu. Jadi dan punya nilai apapun yang dia kerjakan dengan dia mempertahankan nilai-nilai yang penting dalam hidup yang kita ajarin saat ini. Kata Uncle, supaya kita mudah menjalani hidup yang ramah lingkungan, kita harus mengubahnya menjadi gaya hidup. Kalau kita menganggap ini adalah sebuah tanggung jawab, perubahan ini akan sulit dijalani. Makanya, Uncle dan Bibi sangat percaya aku bisa memberikan dampak positif buat teman-temanku. The next generation, Jam's generation, if they grow up being much more aware, all children will grow up with a much deeper knowledge of that than my generation, or even the generation under me. Jammy's almost like the one after that. And my hope for Jam is that he will discover himself and discover the world, and that he'll make a difference and be happy. Aktivis bukan tentang apa yang mereka kerjakan, tapi tentang panggilan hidup mereka. Panggilanku muncul waktu aku melihat kalau dunia sedang sakit dan butuh aku. Iya, butuh kita teman. Aku sudah mulai perubahan dari kebun mata 5. Belajar dan menjelajah, mencari tahu untuk bekalku mengubah dunia. Aku sudah melangkah. Maukah ikut melangkah bersamaku teman? Hope aku sih Indonesia bisa lebih maju dan juga lebih bersih dan mencintai lingkungan dan menyayangi bumi.